Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Bapa, sungguh kami selalu bersyukur kepadamu. Perlindunganmu, penyertaanmu, berkat-berkatmu yang hamba alami sampai hari ini, umatmu alami sampai hari ini, kami selalu bersyukur Tuhan. Sebentar kembali kami mau menyelidiki firman yang memberi kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan. Berkati mulut lidah hambamu, bahkan kami semua yang mendengarkan, dan firman mulut termeterai di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kembali pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang rahasia sukacita orang beriman. Rahasia sukacita orang beriman. Bapak Ibu, mungkin kalau kita datang ke satu tempat, terus kita melihat atau ditunjuki oleh si pemilik rumah sebuah brankas besar begitu saudara. Ditanya apa isinya, ya kita nggak tahu, sebab masih tertutup, masih tersembunyi. Tapi kalau kita diberitahu kode rahasianya, maka kita bisa membuka menurut petunjuk yang diberikan. Nah, pada waktu dibuka kita tahu isinya apa. Begitu juga dengan firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mungkin ayat ini sudah sering dibaca, sering diberitahukan, tapi mari kita melihat apa pernyataan Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat 11. Dikatakan Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, ini penting. Tuhan memberitahu kepada kita jalan kehidupan. Nah, sekarang tergantung dari orang yang menerima pemberitahuan itu. Ya. Tergantung. Dia hanya sekedar menerima pemberitahuan, tapi dia tidak praktekkan, maka dia tidak akan mengalami yang selanjutnya. Dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sebab itu, kalau firman Allah menuntun kita, memberitahukan kepada kita, mari kita lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang terkadang melihat kehidupan kita sebagai orang beriman, ya, itu penuh suatu keanehan. Karena dia tidak tahu kehidupan kita sebagai orang beriman. Mengapa sih dalam kondisi seperti ini masih bisa bersukacita, masih bisa menyanyi, masih bisa berkumpul dengan keluarga dengan begitu gembira? Ada apa? Padahal kalau kita bekerja, itu larangan-larangan itu tidak boleh dilanggar. Ya, nggak boleh korupsi, nggak boleh mencuri waktu kalau bekerja dengan tertib dan lain sebagainya. Ya, justru larangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada umatnya, kalau ditaati supaya umatnya itu bahagia, jangan dilanggar. Tuhan memberikan larangan, memberikan batasan-batasan supaya umatnya mentaati, percaya. Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Matius 11:29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah
padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan berkata, pikul, kuk yang dipasang oleh Tuhan, dan setelah salib itu, kuk itu dipasang, kita belajar kepada si pemberinya. Belajar, saudaraku ya. Belajar. Nah, untuk apa saudaraku? Karena Tuhan lemah lembut, rendah hati, maka jiwa kita mendapat ketenangan. Nah, Tuhan Yesus mengerti, saudaraku, ya. Mengerti orang yang akan kita lalui sampai ke akhir, ya. Justru larangan-larangan itu diberikan karena Tuhan ngerti apa yang akan dilalui oleh orang tersebut, ya. Sedangkan manusia menyangka yang dia sedang lalui, yang sedang dia jalani itu pasti berhasil, pasti indah. Belum tentu, saudara. Firman Tuhan jelas berkata dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kita sekarang melihat rahasia ini satu, Romawi 1, kesukaan sorgawi. Kesukaan surgawi, ya. Kesukaan orang beriman itu tidak sama seperti kesukaan dunia, ya. Kesukaan orang beriman itu tidak sama seperti kesukaan dunia. Meskipun kita sama-sama hidup dalam dunia, kelihatannya sama-sama memakai dunia, tetapi kesukaannya tidak sama. Sebab Tuhan sudah memberi beberapa contoh, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, Yesus jelas menceritakan kesukaan dunia ini diumpamakan seperti air, dan air dunia ini seperti air yang dari bawah, ya. Kesukaan dunia ini air yang dari bawah, mudah haus lagi, mudah dahaga lagi. Ya. Kesukaan dari Tuhan itu kesukaan dari atas, memuaskan dan memancar sampai hidup kekal. Perempuan Samaria menurut pandangan umum suka dia, pasti gembira, tapi dia haus lagi karena kesukaannya dari bawah, dari dunia ini. Dunia tidak pernah memberikan kepuasan. Yohanes 7 ayat yang ke-38, Yohanes 7 ayat yang ke-38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, jadi percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi percaya kita ada standarnya, ada ukurannya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, ya. Nah, ini dia. Jadi saudaraku akan mengalir aliran-aliran air hidup, ya. Juga dalam Kejadian 1 ayat 7, dari awal penciptaan Tuhan sudah membedakan, Tuhan sudah memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Itu tidak boleh campur. Ini sangat penting. Jangan kita menghisap kesukaan dari Tuhan, tapi juga kesukaan dari dunia, terus dicampur. Gak bisa, saudara. Kesukaan terang dan kesukaan gelap tidak bisa bercampur. Dalam Kejadian 1 ayat 7,
jelas dikatakan, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi bukan satu kebetulan, penciptaan awal Tuhan sudah memisahkan. Nah, orang-orang yang percaya pada Tuhan mesti menurut apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya. Sebab Tuhan memberikan kesukaan pada umatnya, pada orang yang percaya, itu bukan sukacita sembarangan, ya. Tidak, tetapi jelas dikatakan kesukaan dari Tuhan sendiri. Ya, kita nggak bisa membayangkan, saudara, kesukaan dari Tuhan itu gimana, ya? Kesukaan Tuhan gimana? Seperti orang dapat untung, ya sukacita. Seperti orang dapat menantu, ya sukacita. Seperti apa lagi, saudara? Tapi ini kesukaan Tuhan, masuklah engkau dalam kesukaan Tuhanmu. Coba kita melihat kesukaan yang bagaimana itu. Matius 25 ayat yang 21. Matius 25 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah, masuk dan ikut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan hanya masuk ngintip, enggak. Masuk, ikut, turut dalam kesukaan Tuhanmu. Waduh, kalau Ahasveros membuat pesta, itu 6 bulan plus 7 hari, waduh gimana sukacita. Makan, lihat semua selama 6 bulan, 1 minggu. Itu sukacitanya belum pernah ada, saudaraku, di dunia ini. Orang membuat pesta 6 bulan ditambah 1 minggu. Tapi kesukaan dari Tuhan itu kekal dan tanpa air mata. Haleluya. Tanpa air mata. Oh haleluya. Nah, kesukaan itu, saudaraku, juga sekarang ini dari orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu jelas dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, nah, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu punya sukacita yang spesial, ya, spesial. Mutunya sama, hanya tingkatannya berbeda. Dan itu dijelaskan dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Dari ambang bait suci itu merembes air. Ya, kalau air merembes hanya kena di telapak kaki, saudaraku. Tapi dari ambang itu diukur sampai 1000 hasta. Ternyata airnya naik sampai di mata kaki. Kalau hanya 1000, ya sampai di mata kaki. Tapi terus diukur sampai 2000 hasta. Ternyata sampai di lutut. Terus diukur 3000 hasta. Ternyata sampai di pinggang. Terus gak bisa diukur lagi. Dia berenang. Haleluya. Itu menceritakan kesukaan yang dari Tuhan itu bertingkat. Bertingkat. Ya. Haleluya. Haleluya. Nah, sungai air hidup kesukaan daripada Tuhan tingkatkan. Memang orang yang baru percaya dipenuhi Roh Kudus, mungkin kesukaannya baru, kalau orang Jawa bilang ecek-ecek. Hanya di telapak kaki. Sudah segar, saudara. Sudah segar, tapi gak cukup. Terus, sampai di mata kaki, gak cukup. Terus, sampai akhirnya berenang. Di dalam kesukaan Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan perbedaan sukacita surgawi dan dunia?
Bagaimana kita bisa membayangkan, ya, bagaimana kita bisa membayangkan perbedaan sukacita surgawi dan duniawi. Saya beri contoh begini, kesukaan di dalam dunia itu, kalau dia bisa melampiaskan kebenciannya, kalau dia bisa membalas, itu sukacita. Bagi orang seperti itu, kalau melihat musuhnya jatuh, musuhnya gagal, sukacita. Sama seperti saudara-saudara Yusuf itu puas. Karena saudara Yusuf ini benci, iri ketika mereka mendapat kesempatan untuk menganiaya adiknya dengan cara menjadikan budak, ya, dijual ke Mesir. Wah, senang. Rasain lu sekarang. Mimpi lu tidak terjadi. Ya, mimpi, sukacita dia. Memang tidak disebutkan, tapi saudara-saudara yang lain begitu gembira, jual, selesai sudah. Nah, tetapi saudaraku, sukacita seperti ini sebentar, ya, sebentar saja, saudara. Kalau diketahui oleh bapaknya, sukacitanya menjadi ketakutan, ya, ketakutan. Nah, ini dibuktikan waktu saudara-saudara Yusuf, waktu saudara Yusuf ditangkap di Mesir dan diperlakukan sedikit keras, mereka ingat akan dosanya terhadap Yusuf. Ini berarti mereka terus tertuju sepanjang hidupnya akan perbuatannya. Kejadian 42, ya. Kejadian 42 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Itu kesukaan di dalam dunia, saudara. Ya, senang juga pada waktu sesudah sampai di Mesir, disambut Yusuf, mereka masih tertuduh. Waktu bapaknya mati, waduh, dia masih tertuduh, saudaraku. Ya, Kejadian 50 ayat 17. Kejadian 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yusuf sudah tidak ada sakit hati, tapi saudaranya terus tertutup. Kesukaan dari bawah itu bukan kesukaan yang sebenarnya bisa membalas, bisa melampiaskan dendam amarahnya, tapi tidak puas, tidak ada kepuasan yang sejati. Yusuf justru dihibur oleh Tuhan, ya, sehingga mengalami sukacita yang indah dalam hidupnya. Lebih-lebih waktu Yusuf mengampuni saudara, dia bisa peluk, dia bisa nangis, dia bisa cium satu persatu, karena tidak ada beban. Jadi Tuhan memberikan sukacita itu, saudaraku, tanpa batas. Bisa melewati batas-batas yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Manusia bisa mengampuni musuh, bisa mengampuni musuhnya secara tuntas, itu sudah hebat. Tanpa menyisakan sedikit kebencian, itu sudah hebat. Luar biasa. Ini Yusuf memeluk, menjamu, menyelamatkan saudara-saudaranya. Sebab itu saudaraku, jangan sampai kita mencari atau menghisap kesukaan yang dari bawah. Ya. Nah, sebab apa saudaraku? Kesukaan yang dosa, kesukaan yang dari bawah, itu selamanya nggak bisa puas. Tuhan mengatakan di dalam Amsal 14
Amsal 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ini jelas, saudara. Kalau orang melakukan pelanggaran, korupsi mungkin, saudara, sukacita, dia tertawa. Karena dia sedang menikmati barang yang tidak halal. Dia bersukacita, tapi begitu ketangkap KPK, menjerit, saudara. Di dalam tertawa, timbul tangisan, ya, timbul derita. Itu kesukaan dari dunia. Tetapi kesukaan ilahi itu tiada ketakutan, tiada kekhawatiran, dijamin oleh Allah sendiri. Apalagi kalau sudah sampai di sorga, sudah luar biasa. Kesukaan yang kita terima sekarang ini, kita terima dengan iman, kita percaya, kita mengikuti petunjuk Tuhan, seperti di Mazmur tadi dikatakan, Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, kita ikuti, kita bersukacita, kita bergembira. Bukti sudah banyak, saudara. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, orang beriman yang mengikuti petunjuk Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, di dalam berumah tangga, dan lain sebagainya, dia tetap mengalami sukacita yang luar biasa. Romawi 2, untuk apa kesukaan itu? Untuk apa, saudaraku? Orang berkata, sukacita kalau kantong kempes bisa sukacita. Sukacita dari Tuhan itu all in. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tuhan menyediakan semuanya. Kesukaran hari ini cukup untuk hari ini. Besok Tuhan akan tolong. Besok akan Tuhan terus tolong. Sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap tertolong oleh Tuhan. Nah, setiap orang mengerti faedah kesukaan, ya. Bahkan sekalipun kesukaan dunia yang campuran dengan kepahitan masih dicari orang, masih dikejar manusia. Ya. Dan itu kalau saudara lihat, contoh itu udah banyak. Kenapa orang masih berani korupsi? Padahal sudah diberitahu akibat dari korupsi penjara. Tapi karena duit, ya memang duit memungkinkan semua. Untuk bergembira, untuk makan tuh perlu duit. Tapi duit yang halal, bukan duit yang haram, ya. Sedangkan kesukaan seperti ini masih dikejar-kejar oleh orang dunia. Tetapi saudaraku, kita memerlukan kesukaan dari Tuhan sehingga kita menjadi segar, menjadi kuat. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Nehemia 8:11 dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Maka sebab itu, janganlah kamu berduka cita. Karena kesukaan yang daripada Tuhan, itulah juga kuatmu. Jadi kita melihat, saudaraku, ya, jangan kamu berduka cita. Kalau sampai orang itu berkata, jangan berduka cita. Seperti Tuhan Yesus menemukan janda yang sedang kehilangan anak. Jangan bersedih. Ada sesuatu yang akan diberikan. Akan diberikan. Nah, diberitahu. Karena kesukaan yang daripada Tuhan, itulah juga kuat. Untuk menghadapi kesukaran, kesulitan, itu kita perlu kesukaan yang daripada Tuhan. Putra manusia Yesus di dalam dunia ini saja, pada waktu dia menghadapi kesukaran, dia nyanyi. Bukan karena terganggu jiwanya, pikirannya, tidak, saudara. Tapi dia mempunyai sumber kesukaan yang luar biasa. Lukas 10 ayat yang ke-21. Lukas 10 ayat 21. Dikatakan demikian, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata,
Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi Tuhan ngerti, saudaraku. Ya, pada waktu kita mengalami kesukaran, terus kita ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan seperti Paulus, Silas, ya, dan Tuhan memberikan kesukaan yang memberikan kekuatan, saudaraku, ya, yang memberikan kekuatan, kesegaran, sehingga Paulus dan Silas segar. Putra manusia Yesus pun segar. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Pertolongan Roh Kudus itu selalu membuat kita segar. Yohanes 14 ayat 26. Pertolongan Roh Kudus itu selalu membuat kita segar, ya. Haleluya. Dan memberikan kekuatan yang baru. Yesaya 40 dikatakan demikian. Ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita melihat jelas. Haleluya, haleluya. Kesukaan daripada Tuhan itu menyegarkan, menguatkan kita. Sehingga mampu kita melewati setiap kesukaran, setiap persoalan, setiap apapun juga yang menghambat pertumbuhan rohani kita, kita mampu melewati. Karena Roh Kudus menjadi penghibur. Haleluya. Romawi 3. Sumber sukacita dan bagaimana memperolehnya. Romawi 3, sumber sukacita dan bagaimana memperolehnya. Ya. Nah, sebelum saya masuk di sini, begini saudaraku. Kita mesti mengerti bahwa sukacita sorgawi, ya, itu kalau kita mau lekat atau berhubungan dengan Tuhan dengan erat, dengan lebih dekat. Ya. Nah, sukacita ini diberikan kalau A. Sukacita ini diberikan kalau A. Hidup suci dimulai dari pertobatan. Jadi orang yang bertobat itu langsung bertobat yang betul ya. Itu langsung menerima sukacita sorgawi. Saya beri contoh begini. Sakeus sesudah bertobat, dia tidak takut kehilangan hartanya. Dia mengaku, dia bereskan, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Sebab sumber sukacita itu masuk dalam hidupnya, sehingga dulu hidupnya yang gelap diterangi dan kegelapan itu pergi, sukacita ilahi memancar. Haleluya. Juga perempuan Samaria yang begitu bertobat, dia dapat air hidup dari Tuhan. Wow, dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang lama, tapi dia masuk di kota Samaria dan dia mulai memberitakan berita yang baru dia terima dari Tuhan, kesukaan yang sebenar. Naaman, orang yang memiliki pangkat, ya, kedudukannya bagus, tetapi ada cacat, yaitu kusta di dalam tubuhnya. Nah, tapi Naaman ini sombong. Waktu Elisa menyuruh bujangnya memberitahu, masuk di sungai Yordan 7 kali, nanti kamu sembuh. Oh, marah. Bukankah Abana dan Parpar
itu sungainya jauh lebih bersih. Nah, kesombongan itu rontok waktu dia mau menerima perintah yang diberikan oleh bujang Elisa. Rontok, saudara. Dan sekarang dia penuh sukacita. Sombongnya hilang, ganti sukacita. Kalau orang Kristen masih sombong, jangan harap dapat sukacita yang sebenarnya dari Tuhan. Jangan harap. Ya. Sukacita dari Tuhan kalau masuk di dalam kehidupan kita, kesombongan kita rontok, kebencian rontok, semua bersih, saudara. Karena sukacita daripada Tuhan itu sukacita dari atas, bukan sukacita dari bawah. Nggak bisa campur. Kalau masih sombong, masih mau sukacita ilahi, nggak bisa. Ya, nggak bisa, saudaraku. Nah, dulu orang-orang ini seperti Sakeus, perempuan Samaria, Naaman, dia dipuaskan dengan anggur Sodom, anggur yang mematikan. Tapi kini ganti, saudaraku. Luar biasa. 2B. Kesukaan salib. Nah, mungkin orang bertanya, apa enaknya salib itu? Nah, apa enaknya salib? Ya. Ada satu contoh yang bagus, saudara. Waktu Simpson, kesukaan salib itu, saudaraku, artinya begini. Daging kita dirobek. Daging kita dimatikan. Ya. Terus kita cocokkan kehidupan ini dengan Tuhan. Sehingga daging dibuat tidak bersuara. Daging dibuat nol. Daging dibuat nol. Dikatargeokan, dibuat nol. Tidak berdaya. Nah, waktu Simpson mengajak bapak ibunya pergi ke Timnah, di tengah jalan dia lihat ada singa. Dia robek seperti merobek anak kambing. Tapi dia nggak cerita sama bapaknya. Ya, sudah ditinggal pergi pulang dari Timnah, dia lihat dari bangkai singa keluar madu. Dia ambil, manis. Dia ambil, dia berikan pada bapaknya, tapi tidak diberitahu dari mana asal madu itu. Begitu juga secara rohani, saudaraku, kalau kedagingan ini dirobek, dimatikan, keluar madu, keluar manis, hidup yang manis. Contoh yang jelas, kalau pernikahan dirobek sifat dagingnya, dicocokkan dengan firman Tuhan, dikuduskan, maka pernikahan itu keluar madu. Haleluya, keluar sukacita, keluar kepuasan dari ilahi. Robek dulu kedagingan itu, maka akan maju. Saudaraku, haleluya. C. Sukacita yang mana lagi, saudara? Dalam menunggu kedatangan Tuhan. Ini dia. Sukacita waktu menunggu kedatangan Tuhan itu begitu besar. Sebab apa, saudara? Begini, kalau saya boleh bayangkan gampang, tapi ini tidak sepadan. Kalau seorang pria dan seorang wanita sudah berhubungan dan mau masuk dalam pernikahan, ada tanggal waktu masuk dalam pernikahan. Itu dia menunggu. Menunggu. Tapi bukan dengan kebosanan. Kapan ya? Bukan dengan menunggu dengan kejenuhan. Tidak, sudah. Ya, tunggu hari lepasan. Pas hari hanya, senang. Karena apa? Dia bisa bertemu dengan orang yang dicintainya. Sekarang dia bisa bersatu. Begitu juga dengan kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selama ini kita menunggu. Kita belum berjumpa muka dengan muka, tapi kita sudah percaya bahwa satu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara nanti baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Terus saya sambung di kitab Titus
2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita, perhatikan, yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Menantikan Tuhan itu menantikan dengan kebahagiaan. Kapan ya? Sekarang kita masih membayangkan, satu kali kalau bersama dengan Tuhan, tidak ada air mata, senang, terus saudara, kita tunggu, tapi pasti ada titiknya, harinya, hari H, di mana kita akan berjumpa. Sebab itu penantian kita akan hari kedatangan Tuhan, itu hari yang penuh bahagia. Haleluya, haleluya. Nah, orang-orang, saudara perhatikan ini ya, orang-orang yang mengalami duka cita yang besar, pernah nggak mengalami duka cita yang besar? Pernah, saudara. Waktu mungkin kita kehilangan orang tua kita, kehilangan anak kita, kehilangan suami kita, kehilangan istri kita, kehilangan saudara kita, itu duka cita yang besar. Bahkan itu dikatakan hari perkabungan. Nah, di dalam hal seperti ini, ternyata Tuhan memberikan penghiburan, saudaraku. Apa itu penghiburannya? Ayo kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, baik itu duka cita karena orang tua, papa, mama meninggal, atau duka cita karena anak meninggal, atau duka cita karena suami meninggal, atau istri meninggal, atau saudara meninggal. Firman Tuhan dengan tegas berkata, karena, nah ini dia, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dikumpulkan dengan Tuhan. Ya bahagia, saudara. Memang kita belum, tapi orang yang sudah mati sudah dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi disahkan, dimateraikan dengan firman Tuhan, saudara. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi saudaraku, kalau seseorang mengalami perkabungan, beritahu, ini perpisahan cuma sementara. Iya Pak, tapi saya duka cita Pak. Ya, kita ngerti. Apalagi kalau sudah kumpul begitu lama, tahu-tahu terpisah. Aduh, hari perkabungan. Tetapi ini hanya sementara. Begitu Tuhan Yesus datang, kumpul kembali. Senang, saudara. Sebab itu, biar kita satu keluarga sama-sama memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada waktu mati tidak tercerai-berai, tidak kemana-mana. Orang yang mati dalam Tuhan dibawa beserta Tuhan. Haleluya. Ya. Nah,
Orang yang cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran, bersedia dan taat melakukan kehendak Tuhan, maka hari matinya atau hari kedatangan Tuhan itu menjadi hari yang paling mulia di dunia ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita juga akan mengalami kesukaan Tuhan dalam hidup ini, asalkan senantiasa tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya beri contoh begini. Kalau rumah kita terhubung dengan PLN, maka rumah kita pasti tidak pernah gelap. Kecuali PLN-nya rusak atau putus, maka gelap. Tetapi di dalam Tuhan kan Tuhan nggak pernah putus. Kecuali manusianya yang memutuskan. Jadi seharusnya kalau orang beriman lekat kepada Tuhan, dimanapun, kapanpun, bila mana, itu terus mengalami sukacita yang luar biasa. Dan ditandai, sekalipun dalam ancaman, seperti Petrus tidur nyenyak. Sampai malaikat Tuhan membangun, Petrus bangun, tidur nyenyak saudaraku. Alih kesukaran, kesulitan tidak berdampak. Sebab kesukaan daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Itulah yang menyegarkan kita. Haleluya. Sebab itu jangan putus. Jangan putus dengan sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber berkat ini. Jangan kita putus. Maka kita akan mengalami semuanya. Seperti tadi saya katakan, kalau rumah kita tersambung kepada PLN, maka rumah kita terang. Kalau kehidupan kita sebagai orang beriman terus terhubung dengan Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, dimanapun kita berada, Tuhan pasti mencukupkan kita. Amin, saudara. Pasti mencukupkan kita. Kita tidak akan kekurangan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu, jangan izinkan hal-hal kecil yang bisa merusak sukacita kita. Itu dijelaskan di Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkap bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak. Kebun anggur kami sedang berbunga. Tangkap. Jadi jangan sayang. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sekalipun itu kecil, tangkap. Buang, saudaraku. Sebab apa? Begitu hal kecil dibiarkan, firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan menjelaskan, memberi tempat atau memberi kesempatan kepada iblis untuk indekos di orang itu, untuk tinggal di orang itu. Nah, iblis sifatnya gelap, iblis sifatnya perusak. Kalau ada perusak di dalam hidup orang itu, hancur. Dan Roma 3:17 dikatakan, jalan damai tidak mereka kenal. Karena iblis gak punya damai, iblis gak punya sukacita. Jadi jangan izinkan. Sebab itu saudaraku, bersyukur, bersukacita selalu dalam segala perkara. Efesus 5 ayat 20. Coba kita baca saudara, Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Berucaplah syukur senantiasa. Jadi bukan dalam kondisi yang baik aja kita bersyukur, senantiasa atas apa? Segala sesuatu. Nah, kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kalau kita bersyukur dalam nama Yesus, pastikan tidak ada perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan, sebab Tuhan sendiri itu terang. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Orang yang mau menyebut nama Tuhan, mengucap syukur, hiduplah dalam terang. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, dengan iman artinya sekalipun sikon tidak mendukung, kita bisa bersukacita sebab Tuhan menyuruh kita untuk bersukacita. Ya, Tuhan menyuruh
bersukacita. Tadi di ayat yang pertama, Mazmur 16:11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan memberitahu. Sekarang kita mau ikut tidak? Kesimpulannya, jangan hanya belajar mengerti, tetapi lakukan. Nah, kalau kita hanya mengerti tetapi tidak dilakukan, ya tidak dapat. Kalau kita mengerti terus kita taat, maka firman Tuhan mengatakan rumah kita dibangun di atas batu karang Kristus kokoh. Pencobaan, kesukaran apapun juga tidak bisa merobohkan rumah kita. Kalau mengerti tapi tidak mau melakukan, tadi saya katakan sombong, jangan harap dapat sukacita dari Tuhan. Yang ngerti ya lakukan. Seperti Naaman, waktu sombong ya nggak dapat apa-apa. Tapi waktu dia merendahkan diri, mujizat terjadi. Haleluya. Yang kedua, cari kesukaan yang dari atas. Atasnya saya beri tanda petik. Di mana Kristus ada. Di atas. Di mana Kristus ada. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Cari. Tapi syaratnya dibangkitkan dulu. Dilepaskan dulu. Dari keduniawian, kedagingan ini dilepaskan. Baru kita bisa mencari perkara yang dari atas. 3. Pengalaman hidup dengan Tuhan, ya, pengalaman hidup dengan Tuhan membuat kita penuh sukacita selama tinggal di dunia. Haleluya. Pengalaman hidup dengan Tuhan membuat kita penuh sukacita selama tinggal di dunia. Duduk senang, berjalan senang, kemana-mana hati kita senang. Susah, sulit, keuangan, dan lain sebagainya, kita tetap senang, kita tetap bersukacita, karena sumber sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih di tengah-tengah masa yang sulit, Engkau masih memberi kami kepastian. Engkau menuntun, Engkau menunjukkan jalan yang menuju kehidupan. Supaya kami sebagai umat-Mu, kami mau, kami turut, kami ikut, mentaati perintah-perintah-Mu, maka kami akan mengalami. Ini satu rahasia Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan kuncinya kepada kami, tinggal kami mau taat atau tidak. Kalau kami taat, kami akan mengalami kesukaan yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, hanya diberikan oleh Engkau Yesus. Terima kasih, hiburkan umat-Mu. Kuatkan umat-Mu. Biar umat-Mu boleh sungguh-sungguh berharap, mencintai Engkau, mentaati petunjuk-petunjuk-Mu. Sehingga kami selagi menumpang di dalam dunia ini, sukacita dari Tuhan. Itu kekuatan kita. Menyegarkan, menguatkan, menghiburkan, menghidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati saat dia bekerja ya Tuhan, berkati. Kami percaya berkat umat Tuhan bukan dari hasil-hasil yang haram, tapi berkat yang daripada Tuhan, itu yang mereka butuhkan. Terima kasih. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati masa mudanya, berkati pelayanan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami selagi kami menumpang di dalam dunia ini, yang penuh dengan berbagai macam kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Tapi kami punya rahasia saat ini. Kami punya sumber sukacita yang tidak pernah padam. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.